Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali berita kali ini, anggota Satlantas Polresta Banyuwangi menggelar patroli pada Senin malam dan berhasil membekuk pria yang membawa obat terlarang di dalam jok sepeda motornya. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapatkan jenis pil trihexpendil dan pil dextro. Atas kejadian ini, pria tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terus. Pemirsa, anggota Satlantas Polresta Banyuwangi, Jawa Timur berhasil mengamankan seorang pria pengendara roda 2 yang sedang membawa obat-obatan terlarang yang disimpan di dalam jok sepeda motornya saat petugas menggelar patroli rutin di kawasan Patung Kuda pada Senin malam. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapatkan 1000 pil trihexipendil dan 10 plastik pil dextro yang masing-masing berisi 9 butir. Selanjutnya yang bersangkutan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. Ya pemirsa, inilah video amatir milik anggota Satlantas Polresta Banyuwangi, Jawa Timur saat melakukan penggeledahan kepada seorang pengendara bernama Muhammad Hairul Rizki, usia 25 tahun, warga Kecamatan Patrang, Jember pada Senin malam. Dalam video tersebut, petugas melakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motornya dan berhasil menemukan 1000 pil trihexipendil dan 10 plastik pil dextro yang masing-masing berisi 9 butir. Penangkapan tersangka ini berawal saat anggota Turjawali Satlantas Polresta Banyuwangi menggelar patroli rutin di wilayah perkotaan Banyuwangi, tepatnya di Jalan Es Parman, kawasan Patung Kuda dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat putar balik di dekat jembatan Sobo, salah satu anggota Satlantas melihat seorang pengendara motor yang terlihat gugup dan gerak-geriknya sangat mencurigakan. Petugas yang curiga kemudian menghampiri pengendara motor tersebut dan menghentikannya di depan pos lalu lintas 904. Petugas kemudian mengecek surat perlengkapan kendaraan dan ternyata yang bersangkutan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Namun saat itu, gerak-gerik pria tersebut terlihat semakin mencurigakan dan petugas pun melakukan penggeledahan di tas dan jok motor pelaku. Dan ternyata benar, petugas berhasil menemukan obat keras sebanyak 1000 butir pil trihexipendil dan 10 plastik pil dextro yang masing-masing berisi 9 butir yang disimpan di dalam jok sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota Satlantas kemudian menghubungi Satuan Narkoba Polresta Banyuwangi. Hingga kini, yang bersangkutan beserta barang bukti pil obat keras dan 1 unit kendaraan roda 2 sudah diserahkan kepada Satuan Narkoba Polresta Banyuwangi untuk penyelidikan lebih lanjut. Diduga kuat pelaku merupakan salah satu pengedar obat terlarang yang siap mengedarkan di Kabupaten Banyuwangi. Kerja sekarang ini dapat ini dan diketahui ada pengendara kendaraan tanpa ada operasi berhenti mendadak di depan Daihatsu, sehingga insting dari anggota kami, anggota Turjawali di Kanyoman menghampiri pengendara itu, terus ditanya tentang kelengkapan surat-surat dan ternyata surat-suratnya itu sudah ada, sehingga pengendara dibawa ke pos KTL Karangente. Pada waktu hasil penggeledahan didapatkan sebungkus kayak apa ya, kotak ya, toples kayak obat. Dari pihak anggota kami langsung suruh membuka isi toplesan itu, terdapat
9 bungkus split berisi trek, ya, indikasi trek. 9 bungkus, satu bungkusnya isi 9 butir, dan satu bungkus besar plastik indikasi dextro. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Raya Gambiran, tepatnya di selatan Rumah Sakit Al-Huda. Ya, sebagian kendaraan yang terlibat insiden ini nyaris ringsek dan juga sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. Pemirsa, beginilah kondisi kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan di Jalan Raya Diponegoro, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, pada Senin 22 Februari 2021, di mana total 6 kendaraan yang terlibat dalam insiden naas tersebut, baik kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4. Kejadian yang terjadi pada siang hari itu sempat membuat macet arus lalu lintas kendaraan yang melintas di lokasi kejadian. Kronologi kejadian berawal saat kendaraan roda 3 keluar dari gang hendak mengangkut barang di toko bangunan setempat. Di saat yang bersamaan melaju dari arah utara, kendaraan jenis pick-up box yang hendak melalui berhenti mendadak karena kaget melihat kendaraan roda 3 tersebut. Namun naas, di saat yang bersamaan dari arah belakang, sebuah mobil truk bermuatan berat tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga menabrak bodi belakang pick-up tersebut hingga membuat oleng ke kanan. Kemudian pick-up menghantam kendaraan roda 4 jenis minibus dan kendaraan roda 2 yang terparkir serta menghantam sebuah kios ban. Truk yang masih tak terkendali kemudian menghantam mobil roda 4 jenis kijang yang terparkir di seberang jalan dan juga menyeret kendaraan roda 3 tersebut hingga sejauh 30 meter. Kanit Laka Lantas Polresta Banyuwangi Ibtu Ardibita Kumala melalui Kanit Lantas Polsek Gambiran Ibtu Paulus Taang yang berada di lokasi kejadian menyampaikan, 1 orang korban luka yang merupakan pengemudi roda 3 dilarikan ke Rumah Sakit Al-Huda guna mendapatkan perawatan intensif. Beruntungnya dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Dirinya juga menambahkan, untuk kerugian akibat kejadian kecelakaan tersebut masih belum bisa dipastikan. Karena di depan ini masih ada tosa, akhirnya ngantam tosa lagi, langsung keseret sampai 10 meter. Akhirnya stop setelah kena jalan. Untuk sementara korbannya di Rumah Sakit Al-Huda. Oh, tidak ada. Masih dirawat di Al-Huda yang tosa ini, itu saja yang tosa. Dia kendaraan, jadi pertama itu trek ngantam blok, terus setelah karena kecepatannya tidak bisa menguasai kecepatan ini tadi, akhirnya menghindar ke kiri, ngantam ini tadi teras yang diparkir di sebelah kiri jalan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Selain pemandangan alam, kita juga bisa menikmati cantiknya berbagai satwa liar endemik di lereng Pegunungan Ijen Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, salah satunya adalah berbagai macam spesies burung di lereng Ijen. Di sini Anda bisa melihat berbagai jenis burung liar yang hidup secara alami. Seperti apa keindahannya? Inilah liputan selengkapnya. Pemirsa, kawasan lereng Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur ternyata menyimpan eksotika lain selain keindahan alamnya. Salah satunya adalah eksotika burung-burung liar endemik lereng Ijen. Bertempat di kawasan Erek-Erek, kita bisa menjumpai berbagai jenis burung liar yang sedang mencari makan. Untuk melihatnya memang tak mudah. Kita harus berkamuflase dengan menggunakan baju serba hijau agar kehadiran kita tidak diketahui burung-burung di tengah hutan ini. Seperti yang dilakukan oleh 2 fotografer lokal ini,
Dengan menggunakan baju loreng, mereka berjalan mengendap mencari keberadaan burung di tengah hutan untuk dibidik. Eits, jangan salah, mereka membidik burung bukan untuk ditembak, melainkan hanya untuk diambil gambarnya sebagai koleksi seni fotografi. Di kawasan ini kita bisa menjumpai puluhan jenis burung yang sedang bermain maupun mencari makan di ranting-ranting pohon dan tanah. Mulai dari sikatan ninon, cingsoang sikatan bodoh, ciung batu, hingga pauk pancawarna yang memiliki corak warna keemasan di bulu dadanya. Burung pauk pancawarna ini sangatlah sensitif. Untuk melihatnya memang butuh ketenangan agar keheningan hutan tetap terjaga suasananya. Dan burung tidak kabur saat kita dekati. Karena burung ini tergolong burung yang pemalu. Memang belum ada catatan pasti terkait berapa jumlah spesies burung yang ada di lereng Pegunungan Ijen ini. Namun, dari catatan para fotografer lokal, diperkirakan hingga saat ini lebih dari 50 jenis burung yang hidup secara alami di lereng Gunung Ijen. Teknik memotret ya, kita harus jeli dalam mengamati burung. Kita harus juga pakai baju-baju seperti yang saya pakai ini, berkamuflase, supaya kita bisa lebih dekat dengan burung itu sendiri. Dengan kondisi hutan yang masih terjaga keasriannya, burung-burung ini terus tumbuh dan berkembang baik di kawasan lereng Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Dan saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.